Harap semuanya berjalan lancar, Joy. Ayah? Lihatlah, anak ayah terlihat sangat cantik, sangat menawan. Lihatlah, Joy. Wajahnya sudah berseri-seri sekali seperti seorang pengantin, kan? Apa? Sayang, ibumu bukan bermaksud seperti itu, nak. Dia hanya bermaksud mengatakan kau cantik seperti pengantin. Sudahlah, ayo pergi sekarang. Sudah semakin siang. Ayo, Joy. Mereka juga pasti sudah menunggu anak kita, kan? Maksudnya? Mereka sudah menunggu, maksudnya apa? Ayolah, Mamta, kau tahu sendiri kan sayang. Terakhir kali mereka melihatmu, kau masih sangat kecil, nak. Dan setelah bertahun-tahun kau sudah tumbuh besar, bukan? Dia ingin mengatakan ini sebenarnya, nak. Iya, ayo. Kita pergi. Iya, ayo kita pergi. Setelah puja, aku harus melakukan pekerjaanku lagi. Iya. Ayo. Iya. Ayo. Nanti sampai kita tiba di tempatnya Pak Dube, tutup saja mulutmu yang bawel itu. Kau mengerti? Kau selalu saja bicara sembarangan. Maaf. Sudahlah, ayo. Iya. Selamat Pak Anggota Legislatif. Anda kembali ke pemerintahan lagi. Aku sepertinya harus datang ke Delhi untuk merayakannya. Aku tidak akan pernah menolak undanganmu. Ya, aku agak sibuk. Ingat apa yang aku katakan. Aku sudah menyebutkan gadis itu dan keluarganya akan datang menemui Raghav. Tentu saja demi kursi ini. Dengar, SP baru ingin bertemu denganmu. Kapan kau punya waktu? Teh. Aku minta teh panas, bukan es teh. Kau berharap aku mau minum? Apa kau punya pikiran? Aku baru saja menolak seorang anggota legislatif. Dan kau mau aku bertemu dengan SP sekarang? Joy dan keluarganya akan datang bertemu Raghav. Kau lupa? Tidak, aku sama sekali tidak lupa, tapi... Sudahlah, hentikan. Kalau mereka melihat ada seorang polisi duduk di sini, mereka pasti akan panik. Bagaimana bisa kita lanjutkan pembicaraan? Pak, Tuan Joy ada di sini. Mari, selamat datang, Joy. Kami sudah menunggumu. Kami membawakanmu beberapa hadiah ada di mobil. Tolong suruh mereka membawanya. Kenapa repot-repot harus memberi hadiah? Hah? Mari. Ya, ayo silakan. Silakan duduk. Duduklah. Ayo, duduk. Pak Dube, apa kabarmu? Bagaimana penampilan? Baik-baik saja? Siapa gadis cantik ini? Apa dia anakmu, Ria? Dia memang masih kecil. Waktu terakhir kali kau melihatnya, dia sudah besar sekarang. Sayangku, apa kau ingat Paman? Tidak. Ria. Bu, aku benar-benar tidak ingat. Tidak apa-apa. Itu sudah lama sekali kan? Dia pasti lupa. Renu. Astaga, kau jadi terlihat seperti pengantin. Apakah ada lamaran pernikahan untukmu juga selain untuk Akas? Hentikan, Saku, jangan konyol. Apa kau sedang mencoba mengejekku? Kusum adalah temanku sejak kuliah, dan aku akan bertemu dengannya setelah sekian lama dengan lamaran untuk Akas di sini. Berpakaian seperti ini hanya sebagai sopan santun saja. Dan kau dari mana saja, ha? Seharusnya kau datang lebih awal seperti biasa dan membantu persiapan. Aku tahu, Renu. Tanpa bantuanku, Sayali pasti sudah menyelesaikan semuanya. Kita lihat saja nanti. Kita tunggu saja hasilnya. Tunggu. Sayali? Iya, Ibu. Aku sudah menyuruhmu untuk membersihkan seluruh rumah ini. Apa kau sudah melakukannya? Ibu bisa lihat sendiri.
Aku sudah bersihkan semuanya. Apa menurut ibu ini masih kotor? Kau terlalu banyak bicara belakangan ini. Saat tamu datang, kau diam saja. Jangan bicara sepatah kata pun, mengerti? Sudah membuat camilan? Hei, aku sedang tanya sesuatu. Lidahmu teluh. Ibu tadi katanya aku banyak bicara, jadi aku diam saja. Oh ya Tuhan, sok sekali anak ini. Apa kau pikir kau terlalu pintar sekarang? Aku menyuruhmu diam saat tamu sudah datang ke sini, mengerti? Dan di mana suamimu itu? Hah? Bukankah aku sudah bilang padamu, suruh dia pergi dari sini? Kalau tidak, dia pasti akan membuat keributan. Ibu, aku sudah bilang padanya kemarin, tapi ibu tahu sendiri, dia tidak mau dengar. Aku sendiri bahkan sampai tidak bisa bekerja. Oh iya, kalau kau sampai tidak bekerja sehari saja, kau bisa kehilangan uang sampai miliaran ya. Aku tahu betul kenapa kau tidak keluar rumah dan kenapa kau tidak membiarkan suamimu keluar. Ibu, aku sudah coba membuatnya mengerti, tapi dia tidak mau mendengarkanku sama sekali. Bagaimana kalau ibu saja yang coba membujuknya untuk keluar? Aku mau ke dapur sekarang. Dia membuat seolah-olahnya dia saja yang melakukan semua pekerjaan. Ya ampun Renu, menantu perempuanmu yang dulunya penurut, sekarang dia menjadi menantu yang sangat galak. Dia bahkan membuatmu tidak bisa bicara. Dia itu datang dari daerah kumuh ke rumah yang sebesar ini. Dia mendapatkan makanan yang begitu enak. Pasti itu akan membuatnya sombong kan? Tunggu, setelah para tamu pergi nanti, aku akan memberinya pelajaran. Di mana suamimu, Paris? Dia sedang bersama penyewa rumah untuk memeriksa kebocoran di sana. Oh begitu. Syaku, aku ingin mendekorasi aula dengan bagus. Tapi si penjual bunga itu terlalu banyak tingkah. Sepertinya aku harus melakukan sesuatu. Tapi untuk apa sampai membuat dekorasi? Apalagi mereka hanya datang untuk melihat Akas saja. Kau sudah bicara dengan Akas belum? Apa dia mengatakan sesuatu? Dia tidak memulai pertengkaran karena adiknya Sayali kan? Syaku, apa maksudnya? Tidak seperti itu. Dan Akas juga tidak mengatakan apapun. Sebelum gadis penjual bunga itu dan adiknya memanfaatkannya, aku akan menikahkannya. Rosni? Iya, Bu. Keluarga gadis itu belum datang? Mereka akan segera datang. Bu, ibu tidak pernah bilang kalau ibu kenal dengan keluarga kaya seperti itu. Tapi aku harap ibu sudah beritahu mereka bahwa Akas adalah juru masak sederhana. Setidaknya dia sudah bekerja. Kau sendiri kerja apa? Sekarang dia sudah kerja di showroom mobil. Benarkah? Oh, aku lupa. Tapi nak, kau tidak boleh bicara seperti itu terhadap adikmu sendiri. Iya Bibi, maksudku di sini menurut Akas seorang gadis itu harus sederhana dan berasal dari keluarga kelas menengah. Terdengar seperti suara kaset rusak. Kenapa kau yang harus repot-repot memikirkan siapa yang harus dinikahi Akas, siapa yang harus ditinggalkan Akas? Dia pikir dia yang paling tahu gadis seperti apa yang harus didapatkan oleh Akas. Dia sangat peduli pada adik laki-lakinya. Dia bukanlah pencuri. Dan juga bukan buronan seperti dirimu. Dia anak yang baik hati dan pekerja keras. Dia sama seperti ayahku. Dia akan mendapatkan gadis yang jauh lebih tinggi statusnya daripada kau. Hei Sachin, jangan berani-beraninya kau bicara seperti itu di depan tamu. Makanya aku menyuruhmu untuk tidak masuk ke dalam. Datang nanti, jadi sekarang biarkan aku bekerja dengan tenang ya. Dan ingat, saat tamu datang, jangan bicara apa-apa, diam saja, oke? Kenapa harus diam? Kenapa kau mengatakan semua ini padaku? Kalau mau bicara, aku bicara. Keluarga gadis itu akan datang menemui Akas kan? Itulah sebabnya. Waktu aku kecil, aku tinggal di desanya nenek. Dulu kami selalu menonton pertunjukan teater jalanan setiap akhir pekan. Setiap kali pertunjukannya terlihat bagus, kami semua akan bersorak, wah, dan kami juga akan bertepuk tangan, bersiul juga. Dan pada hari-hari ketika pertunjukannya tidak bagus, semua orang akan melempar batu dan sandal ke wajah mereka. Kalau pertunjukan yang akan dibawakan istri ayahku hari ini bagus, aku juga akan ikut bersorak dan bahkan aku akan bertepuk tangan bersamanya. Tapi kalau dia mencoba mengacaukan pernikahan Akas, kau tahu betul kan Sayali? Apa yang pastinya aku lakukan?
kelihatannya enak juga. Luar biasa. Lezat. Kau mau? Ayo makanlah. Ayo makan. Kita lihat saja siapa yang akan datang ke sini nanti. Melihatmu lagi setelah sekian lama rasanya membangkitkan kenangan lama. Oh ya, ngomong-ngomong, Ragav dia belum terlihat dari tadi. Di mana Ragav? Ragav, Ya, sebentar. Hai. Ya, Ayah. Iya, Ayah. apa yang kau tatap? Ingat ya? Apa aku ingat? Dia terlihat seperti tipe Ratu Sejagat. Tapi ketahuilah, Ayah, hard disk memoriku ini baru saja diganti, Ayah. Jadi aku tidak ingat dia siapa. Siapa dia? Ayah pernah cerita soal teman masa kecilmu. Dia Ria. Kau bukan sosok yang bisa dilupakan orang. Tapi apa kau ingat aku? Tidak, aku tidak ingat. Dia tidak ingat, Ayah. Ria, kalian berdua berteman baik waktu kecil dulu. Ayah sudah berkali-kali memberitahumu. Apa kau ingat? Iya, setiap kali kami membawamu pergi dari Ragav, kau selalu menangis. Kau menangis begitu sedihnya, sampai kami harus tunggu dulu sampai kau benar-benar tertidur, baru kami membawamu pulang. Apa kalian ingat? Suatu kali mereka berdua pernah saling memasangkan karangan bunga dan mengatakan bahwa mereka berdua sudah menikah. Apa? Kami tidak pernah mengira permainan pernikahan seperti itu suatu hari kemudian akan jadi kenyataan. Mereka baru bertemu lagi setelah bertahun-tahun. Biarkan saja mereka bicara dulu berdua. Iya, Ria. Pergilah, bicaralah dengan Ragav. Ayo Ibu? sana, pergilah. Iya sayang, pergilah. Hah? Sepertinya dia malu-malu, benar kan? Dia memang manis. Aku suka itu. Iya, Ria tidak suka banyak bicara. Tapi tadi kau bilang katanya berbicara adalah pekerjaan putrimu. Iya. Itu karena dia seorang pengisi suara. Tapi itu bukan hal terlalu serius. Itu lebih seperti hobi baginya. Maksudnya? Iya, dia tidak akan menjadikannya sebagai karirnya. Silakan. Biar aku temani. Iya sayang, ayo pergilah. Ayo. Biar aku tunjukkan kamarku padamu. Kenapa kau memanggil saudara-saudaraku ke rumah kita untuk rakseban dan ibumu sudah marah pada kita berdua? Sekarang dia pasti akan lebih marah lagi. Ibuku tidak bisa mencerna makanannya. Dia tidak akan marah. Kenapa kau ingin merusak harimu dengan memikirkan dia terus? Sayali, Dipika? Kenapa ada di sini? Apa kabar? Kabarku baik. Bagaimana kabar? Kabarku baik. Ayo masuklah. Ayo. Apa kabar? Apa kabar? Salam. Duduklah. Duduk, terima kasih. Jadi kabarmu baik? Iya. Aku selalu melihat wajahnya di panggilan video hanya saat kau bicara dengannya. Rasanya seakan aku masih bicara denganmu lewat panggilan video. Sejak kalian berdua membantu untuk mendekorasi sekolah, aku semakin ingin bertemu dengan kalian berdua. Aku ke Mumbai ada pekerjaan tapi sekalian bertemu dengan kalian. Terima ini. Terima kasih. Sayali, kau telah melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Aku telah banyak belajar dari teknikmu. Kalau kau datang ke Jodhpur, tolong beritahu aku. Kalau ada pekerjaan, Safra dan Safri akan membantumu. Mereka siapa? Di sini juga. Kenapa tidak diajak masuk? Bukan aku. Aku biasa menyebut diriku Safri dan Dewa Krishna sebagai Safra. Itu luar biasa. Aku suka sekali cara berpikirmu. Tunjukkan itu apa? Sachin. Terlihat bagus. Ngomong-ngomong, waktu Dokter Chirag tiba-tiba menelpon dan meminta bantuan Sayali di sekolah dan mengirimkan bunganya, aku sudah merasa ada sesuatu yang istimewa. Kemudian aku baru tahu bahwa itu adalah
Sesuatu yang istimewa untuk seseorang yang istimewa. Untuk seseorang yang dekat di hati, yaitu hati seorang dokter. Dokter adalah orang yang sangat baik. Dia membantu semua orang di sana. Dia tidak pernah bisa melihat siapapun dalam masalah. Nenek, jangan khawatir sama sekali. Nenek akan baik-baik saja. Dipikir, aku ingin menikahimu. Ada apa, Dipika? Apa kau ada pertanyaan atau keraguan terhadap Dokter Chirac? Tidak, Sayali, bukan seperti itu. Sebaik penampilan dokter itu dan cara pandangnya terhadap dunia ini, bahkan dia terlihat lebih baik lagi. Dia adalah putra dari keluarga yang besar dan juga dokter yang sangat baik. Aku bukan apa-apa di hadapannya. Dipika, kenapa kau bicara seperti itu? Mendapatkan seorang suami seperti dia adalah impian setiap gadis. Aku bahkan tidak berani memimpikannya. Apa yang bisa aku berikan kalau aku jadi istrinya? Kami tidak memiliki kecocokan. Kami bukan pasangan yang serasi. Apalagi kenyataannya bahwa ibunya sama sekali tidak menyukaiku. Dokter Chirac sangat mencintaimu. Cobalah untuk melihat segala sesuatunya dari sudut pandangnya. Maka kau akan mengerti. Dan kau secara otomatis tahu betapa baiknya kau kalau menjadi istri. Dan selama Dokter Chirac ada terus bersamamu, dia pasti akan menjaga ibunya. Jangan khawatir tentang itu. Selain itu, kalau dia merepotkanmu atau kalau ada masalah lain yang membuatmu sedih, segera cari Sachin dengan menelponku. Kakakmu ini akan ada di sini untukmu. Aku akan urus mereka semua nanti. Kalau begitu kau harus pulang. Aku akan mengoleskan tilak dan mengikat benang raki di tanganmu. Itu luar biasa. Kirimkan saja alamatnya dan beritahu aku jam berapa. Aku pasti datang. Dan kau harus mengikat benang raki padaku. Tidak apa-apa Kusum. Kau bisa datang setelah 2 jam. Tapi kau tetap harus datang hari ini ya. Sampai nanti. Baiklah, sampai nanti. Setelah perjodohan ini berhasil untuk Akas, maka aku akan punya 1 menantu perempuan lagi dari keluarga kaya. Ya dewa, sirami aku dengan berkahmu. Ibu, aku sudah buatkan camilan untuk semua tamu. Benarkah? Jadi haruskah aku merasa bangga dan memberimu medali emas untuk itu? Ibu simpan saja emas itu untuk menantu perempuan yang lebih muda. Ibu bisa buat perhiasan untuknya nanti dari situ. Aku beritahu hal ini pada ibu, karena sepertinya ibu lupa kalau hari ini hari Raksa Bandan. Dan aku akan pergi ke rumah ibuku. Jadi maksudmu hari ini kau akan pergi ke rumah ibumu untuk merayakan Rakas Bandan? Kenapa harus minta izin dulu dariku? Pergi saja. Dan kenapa harus pergi sendirian? Ini Raksa Bandan pertamamu setelah menikah, kan? Jadi ajak saja Sachin bersamamu. Kalian berdua bisa santai di sana, makan-makan dan pulang larut malam. Ayo cepat. Ibu, aku tidak akan kemana-mana. Balu dan Juhi akan datang untuk Raksa Bandan. Begitu ya. Jadi itulah rencanamu untuk merusak perjodohannya Akas. Aku pasti sudah tahu. Kau selalu punya pikiran yang licik seperti itu di balik penampilanmu yang polos. Jadi dengan memanfaatkan Raksa Bandan, kau dan adikmu sudah merencanakannya, kan? Kisah cinta Rit jurnalis cerdas dan berani dengan Raghav pengusaha kaya yang arogan. Terpaksa menikah demi kebahagiaan keluarga. Jani Anjani, mulai hari ini jam 4 sore di Antv. Bu, tidak seperti itu. Ibu sudah salah paham. Sachin yang menelpon Juhi dan Balu supaya datang ke sini untuk merayakan Raksa Bandan. Dia hanya tidak ingin kalau kami semua pergi keluar saat tamu datang nanti. Kau pikir aku tidak tahu? Pasti ibumu yang telah membuat rencana ini ke dalam pikirannya Sachin, ya kan? Dan pasti kau yang menyuruhnya merencanakan semua ini. Kenapa? Ibu tolong, jangan libatkan aku dalam permasalahan ibu dengan Sachin. Ibu bicara sendiri dengan Sachin saja. Si Sachin ini selalu saja menciptakan masalah baru setiap hari. Sekarang dia memanggil adiknya penjual bunga itu. Bagaimana kalau nanti Akas sampai terperangkap duluan dalam rayuan manis Juhi sebelum bertemu gadis kaya itu? Tidak. Renu, berpikirlah. Renu, berpikir. Harus bagaimana ya? Raki. Itu ide yang bagus. Aku akan menyuruh Juhi mengikat benang Raki di tangannya Akas. Maka tidak akan ada kesempatan buat Juhi menjebak Akas dalam rayuan manisnya. Wow, luar biasa. Lagu yang indah. Sachin? Sayali, ada apa? Mau apa? Aku sudah siapkan hadiah untuk Juhi dan Balu untuk acara Raksa Bandan. Apa kau pindahkan semua tasnya di suatu tempat?
Kau melepas headphoneku cuma tanya itu? Iya, aku memindahkannya dan menaruhnya di atas tangki air. Kau bisa mengambilnya di sana nanti. Aku sedang marah padamu. Jangan membuatku lebih marah lagi. Katakan di mana tas-tas itu. Caramu menggerakkan mulut seperti itu. Coba gerakan matamu dengan gerakan seperti itu juga. Kau pasti akan temukan di ruangan ini. Di mana? Aku menaruhnya di sana, di bawah meja.